Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para umat beliau yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk beliau hingga akhir zaman dan insyaallah tidak akan pernah tersesat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tiga kenikmatan yang sangat besar, yakni kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan sehat, sehingga bisa hadir dalam forum yang sangat mulia ini dan dalam forum yang sangat barokah ini, yakni forum Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Sidoarjo. Para yai, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada forum Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Sidoarjo sore hari ini akan mengambil dengan tema mewujudkan ummatan wahidah, mengalahkan dominasi oligarki melalui demokrasi atau khilafah. Forum ini diadakan oleh Forum Komunikasi Ulama Sidoarjo. Para yai, para ulama, para sepuh, bini sepuh, pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yakni yang pertama adalah muqaddimah, yang kedua adalah qiraatul Quran, fa insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Firman. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan Shahibul Hajah oleh Ustadz Hasin Mubarak. Dan kita kemudian memasuki acara inti, yakni Maqala Ulama Sidoarjo, yang insya Allah akan disampaikan oleh 5 pembicara dari ulama-ulama Sidoarjo, dan tentu saja dipandu oleh host yang luar biasa, yakni Ustadz Azrul Zani. Kemudian acara akan dilanjutkan oleh press release yang disampaikan insya Allah oleh Ustadz Anas Kurnia, dan kemudian ditutup dengan doa, fa insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Ibnu Anwar. Para yai, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara ini, kita buka dengan bacaan Ummul Khitab supaya forum ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara yang kedua
yakni qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustadz Firman. Kepada beliau tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Firman yang telah menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran
semoga bisa menjadi syafaat untuk beliau di yaumul qiyamah nanti. Dan semoga dengan pembacaan Al-Quran ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga lebih mencintai Al-Quran. Tidak hanya sekedar dibaca, namun juga bisa diterapkan segala isinya. Baik para yai, para ulama, para sesepuh bini sepuh yang dirahmati Allah SWT, pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Kita beranjak ke acara yang ketiga, yakni sambutan Shahibul Hajah. Fa insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Khasin Mubarak. Kepada beliau tafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ulama al-afadil, para kiai, para asatid, serta kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kiranya kita bersyukur di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan ini, kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diberikan kenikmatan bisa bertemu di bulan ini, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, yakni shaum, yang tidak lain tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita di bulan yang penuh berkah ini mendapatkan tujuan disyariatkan puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing mengarahkan kita minal zulumati ilan nur. Ayolah ulama al-afadil, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo mengadakan acara multaqo. Saya sampaikan multaqo ulama Aswaja. Saya sampaikan ahlan wa sahlan bi khudurikum bagi para ulama, para pembicara, khususnya kita nanti akan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, dari para ulama kita yang menjadi warasatul anbiya. Acara ini tidak lain para pemirsa yang dirahmati Allah sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab para ulama yang begitu besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah menyampaikan risalahnya, menyampaikan kebenaran, menjadi penerang umat. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, di mana kita diperintahkan untuk berpuasa, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, adalah Allah menghendaki kita mulia
dengan adanya puasa itu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, tema Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo mengambil tema mewujudkan ummatan wahidah, mengalahkan dominasi oligarki melalui demokrasi ataukah khilafah. Ini sangat menarik sekali tema kali ini, karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang diturunkan Al-Quran, yang mengajak kita umat Islam agar tidak terpecah belah. Sebagaimana kita ketahui para pemirsa dirahmati Allah, umat Islam ini hidup saat ini sungguh mengenaskan, yang mestinya menjadi ummatan wahidah sebagaimana yang pernah diperintahkan oleh Allah, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian di ayat yang lain memerintahkan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Tapi pada saat ini sungguh sangat tragis nasib umat Islam yang hidup di hampir 50 negara lebih, dan mereka terpecah belah di dalam pemerintahan sendiri-sendiri. Ini sangat tidak menguntungkan, apalagi juga berbagai persoalan umat Islam karena tidak ada persatuan kaum muslimin, karena mereka terpecah belah, tercerai-berai, mereka tidak kuat, ekonominya hancur. Bahkan yang kita ketahui bersama, saudara-saudara kita yang sampai saat ini di Palestina itu belum bisa berbuat apa-apa. Padahal umat Islam adalah umat yang mestinya menjadi umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, tetapi saat ini tidak berdaya. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah, melalui Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo kali ini kita akan membahas, kita akan menemukan nanti dari guru-guru kita para ulama yang akan menyampaikan bagaimana agar umat ini bisa bersatu mewujudkan ummatan wahidah, keluar dari dominasi oligarki, serta kita diwarisi sistem pemerintahan ya, yang tidak pernah kita lupakan, yang itu tercatat sepanjang sejarah kejayaan Islam, tidak lain adalah sistem khilafah ala minhaji nubuwah. Karenanya melalui Multaqa kali ini mari kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik penjelasan dari para ulama-ulama yang ada pada saat ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan petunjuk, sehingga kita nanti bisa berjuang bersama-sama untuk izul Islam wal muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakallah ahsanal jasa kepada Ustadz Hasan Mubarak yang telah menyampaikan sambutan ya, sahibul hajah dari beliau yang banyak makna dan banyak nasihat. Baik para kiai, para ulama, para sesepuh bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam acara inti, yakni Maqala Ulama Sidoarjo, yang dipandu tentu saja oleh host yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Asrul Sani. Kepada beliau tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahibul hajah Yai Khazin Mubarak, wabil khusus telah hadir juga Gus Furqon Azizi, juga telah hadir bersama kita Gus Furqon Syaltut, dan selanjutnya ada Ustadz Ghufron, dan membersamai kita juga Kiai Haji Muhajir Adib dan juga Kiai Habib Ibnu Anwar. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua untuk bisa hadir di dalam Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo yang saat ini di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan, tetap dalam rangka untuk membahas tentang keumatan. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah mewujudkan umatan wahidah, mengalahkan dominasi oligarki melalui demokrasi atau khilafah. Jadi judul ini ada tanda tanyanya, demokrasi atau khilafah. Nah, ayyuhal ulama afadir rahimakumullah. Para ulama adalah pewaris para nabi, mewarisi ilmu dan juga tanggung jawab terhadap umat. Maka apa yang dilakukan oleh para ulama adalah berusaha untuk merajut persatuan, mewujudkan ummatan wahidah. Namun upaya-upaya tersebut mengalami banyak persoalan di lapangan karena berbagai problem yang menimpa umat, baik persoalan ekonomi, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan berbagai problem yang lain. Dan yang paling akhir dan mutakhir adalah berkaitan dengan pesta demokrasi yang bulan lalu dan saat ini juga sedang ramai dibahas. Nah, di tengah-tengah persoalan itu, para ulama kemudian ingin melihat, mengkaji dan memberikan bagaimana solusi terhadap umat ini. Dan upaya untuk mempersatukan ini, apakah dengan demokrasi yang kemarin menghabiskan banyak dana yang besar, puluhan hingga ratusan triliun, energi yang juga luar biasa besar, dan perpecahan yang ditinggalkan sebagai residu. Di situ setiap kali pemilu kita mengalami adanya residu perpecahan dari pesta demokrasi tersebut, baik perbelahan umat karena etnis, pembelahan umat karena dukungan politik, perbedaan pandangan politik, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibahas oleh para ulama, para masyayikh kita. Yang pertama, kami mohon kepada Gus Muhammad Furqon Azizi, kepada beliau falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita kesehatan juga dan kesempatan untuk hadir di majelis yang semoga selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta para keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi demokrasi memecah belah umat, khilafah menyatukan umat, dan akan memperbandingkan antara kedaulatan rakyat versus kedaulatan Allah. Tentu kita menyadari semua dari mana demokrasi itu berasal, dari mana ajaran demokrasi itu ada. Apakah itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran orang-orang yang dimana orang itu bukan orang Islam? Jikalau kita melihat sejarah, tentu kemunculan sistem demokrasi bukanlah dari negara Arab. Kalau bukan dari negara Arab, bagaimana mungkin itu dinisbatkan demokrasi ajaran Rasulullah? Sementara yang kita semua tahu demokrasi itu muncul dari orang-orang Yunani. Tentu jauh, dan itu ada sebelum Rasulullah dilahirkan. Bagaimana mungkin kemudian orang-orang menganggap bahwa demokrasi adalah ajaran Islam? Apakah mungkin Rasulullah berguru pada orang-orang kafir? Tentu ini hal yang mustahil. Tentu ini adalah hal yang tidak mungkin. Lantas, bagaimana ajaran Rasulullah? Rasulullah mengajarkan sistem atau syariat Islam. Dan sistem itu akan dilanjutkan terus oleh sahabat yang dikenal oleh Al-Khulafa'ur Rasyidin dan khilafah-khilafah selanjutnya. Tentu ini hal yang berbeda, hal yang bertentangan, di mana sistem demokrasi menganggap bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sementara Islam kedaulatan ada di tangan hukum syara. Dua hal yang sangat berbeda. Kebenaran dalam sistem demokrasi diukur berdasarkan suara terbanyak, tidak membedakan mana suara ulama, tidak membedakan suara pelacur, nyun sewu. Artinya menyamakan antara alim dan pelaku kemaksiatan, antara profesor dan para pencuri. Itulah hal yang sangat kontras, hal yang sangat berbeda. Apa yang disebut dengan suara terbanyak, suara Tuhan. Lah, ini berbeda dengan ajaran Islam. Ajaran Islam meyakini kebenaran ada di hukum syara. Yang lagi ramai sekarang ini apa? Korupsi triliunan, 270 triliun, dan itu akan terus berkembang. Itu hanya dilakukan oleh segelintir orang, sekelumit orang. Tentu ini kalau diselidiki lebih dalam lagi masih banyak, bertriliun-triliun lainnya yang dikuasai oleh segelintir orang, dinikmati segelintir orang, yang mengakibatkan apa? Kebanyakan umat khususnya yang ada di Indonesia ini mengalami kesenjangan sosial yang luar biasa. Yang ada di berita beberapa hari yang lalu, ada di ujung Indonesia sebelah timur, ada bapak yang merobek perutnya karena tidak bisa memberikan beras. Lantas ada seseorang yang mengerupsi hasil alam bumi kita, bumi Indonesia, ratusan triliun. Bapak-bapak sekalian, kalau kita menghitung, ya, sehari menghabiskan 1 miliar, butuh waktu ratusan tahun untuk menghabiskan uang ratusan triliun itu. 1 hari kita menghabiskan 1 miliar, butuh waktu ratusan tahun untuk menghabiskan uang ratusan triliun itu. Lah, inilah salah satu contoh hasil dari sistem kufur demokrasi.
tentu tidak menjaga keadilan, tentu tidak menjaga sumber daya alam yang seharusnya ini adalah milik rakyat, malah dikelolai oleh swasta. Bapak-bapak sekalian, tentu yang harus kita perjuangkan adalah sistem yang diridhoi Allah. Tidak lain, tidak bukan adalah sistem Islam, yakni sistem khilafah yang sudah dicontohkan oleh para sahabat, yang selalu digaung-gaungkan ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Al-Khalifatul Ula, Abu Bakar yang kedua, Umar yang ketiga, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Dan itu tentu jelas kata khalifah, jelas, dan tidak ada yang menafikan itu. Tidak diganti dengan kata-kata yang lain, atau misal kata raja, tidak, presiden, tidak. Yang jelas itu menggunakan kata al-khalifah. Ya, Islam mempunyai ciri khas, Islam mempunyai perbedaan, Islam mempunyai keistimewaan dan selalu unggul di antara yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya seandainya ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada panjenenganipun Gus Muhammad Furqon Azizi yang telah menyampaikan bagaimana demokrasi menghasilkan ketidakadilan, baik dari ekonomi, adanya korupsi yang begitu besar, ratusan triliun, 270 triliun hanya dari satu sektor tambang, yakni timah. Luar biasa. Apalagi kalau semua tambang itu dikelola dengan sangat baik, itu akan menghasilkan kekayaan yang luar biasa, yang justru akan membantu ulama menyelesaikan tugas-tugasnya, yakni mewujudkan umatan wahidah, benar-benar persatuan umat. Nah, ini yang kita sayangkan dari apa yang terjadi, ya, akibat atau ekses dari sistem demokrasi yang diterapkan. Alhamdulillah, beliau dengan gamblang menjelaskan bagaimana problematika umat tersebut. Dan selanjutnya kami mohon memberikan kalimah minal ulama yang selanjutnya, yakni namanya hampir sama ini ya. Beliau Gus Furqon Shaltut. Kepada beliau falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qala al ulama ad-dinu was sultanu ta'umani. Lihadza qila ad-dinu ussun was sultanu harisun. Wa ma la ussalahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadha'i'. Para jamaah At-Tafkir channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena bisa menghadiri
kegiatan Multaqa Ulama ini dalam keadaan yang sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan satu ulasan tentang oligarki menguasai kedaulatan rakyat. Demokrasi sebagai jalan oligarki untuk menguasai kaum muslimin. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, oligarki itu apa sih? Kalau kita perhatikan, kalau kita baca, kesimpulannya oligarki itu adalah sebuah komunitas, kelompok orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan, kemampuan untuk mengendalikan, menguasai pemerintahan. Kemudian dalam faktanya, oligarki ini adalah mereka-mereka yang memiliki kekuatan kapital, kekuatan modal, kekuatan uang. Nah, kalau dalam bahasa yang lain cuan. Nah, kalau ada cuan maka semuanya bisa dibeli, termasuk penguasa, termasuk orang yang ditugasi seharusnya untuk mengendalikan pemerintahan, maka dengan dikasih cuan, dikasih uang, maka ini bisa tidak lagi menjalankan amanahnya sebagai seorang penguasa. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu ajaran yang luar biasa memandang kekuasaan ini. Ya. Sebagaimana yang sudah didefinisikan oleh para ulama, ya, bahwasanya kekuasaan itu tidak boleh dipisahkan dengan agama. Bahkan para ulama memberikan ibarah perumpamaan, ad-dinu was-sultanu ta'umani. Ya, agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Ya. Ad-dinu usun, agama ini sebagai pondasi, was-sultanu harisun, dan kekuasaan atau pemerintahan, ya, itu sebagai penjaga. Wa ma ladzina lahu famahdumun. Apabila kemudian kekuasaan ini tanpa diberikan pondasi agama, famahdumun, maka akan hancurlah, akan robohlah kekuasaan itu, akan robohlah pemerintahan itu. Wa mala harisalahu fadai', dan apabila kekuasaan itu tidak kemudian dijaga oleh sebuah pemerintahan, dijaga oleh sebuah agama, fadai', maka lama-lama pemerintahan itu akan lenyap, kekuasaan itu akan lenyap. Maka dalam Islam, kekuasaan dan agama ini tidak boleh dipisahkan, melainkan harus menjadi satu kesatuan, ibarat saudara kembar. Tetapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang kita rasakan, yang kita lihat, kekuasaan itu dipisahkan dari ajaran Islam, dipisahkan dari agama Islam. Inilah yang kemudian sebagaimana yang kita fahami, ketika kekuasaan itu dipisahkan dari agama Islam, maka tentu kekuasaan itu berhaluan sekularisme, ya. Fasudin anid daulah, yakni memisahkan agama dari kekuasaan, pemerintahan, dari negara. Maka yang terjadi, kekuasaan itu, pemerintahan itu, ya, akan melaksanakan, mengelola, mengurus masyarakat, itu tentu tidak berdasarkan ajaran Islam. Maka disinilah celah
ketika negara itu mengambil demokrasi sebagai jalan untuk mengelola, mengurusi urusan rakyat, maka disinilah celah oligarki bisa masuk untuk mengambil alih. Dan kita melihat itu sudah terjadi hari-hari ini. Kita melihat, merasakan oligarki yang menguasai kekuasaan itu sudah kita rasakan. Sudah terjadi hari-hari ini. Mengapa kita bisa bilang begitu? Mari kita kaji lebih dalam ya. Bagaimana oligarki itu masuk ke relung-relung kekuasaan sehingga pada akhirnya apa yang dihasilkan oleh kekuasaan itu bukan malah mensejahterakan rakyat, tapi malah membuat rakyat itu sengsara. Sebagai contoh, bagaimana oligarki itu masuk ke undang-undang yang telah ditelurkan oleh pemerintah, yang telah dihasilkan oleh pemerintah, baik seperti undang-undang migas, undang-undang mineral, undang-undang batu bara kelistrikan, omnibus law, bahkan undang-undang IKN sekalipun, maka semuanya itu memberikan keleluasaan kepada oligarki untuk merampas sekaligus menguasai berbagai sumber daya alam milik rakyat. Dan tentu dalam pandangan Islam ini sesuatu yang jauh, yang seharusnya umat diurusi dengan ajaran Islam, umat dikelola dengan syariat Islam. Tapi manakala syariat Islam diacuhkan, dijauhkan, sebaliknya malah menggunakan undang-undang demokrasi, maka disitulah oligarki akan kemudian mengambil alih peranan. Yang terjadi pada akhirnya lahirlah undang-undang yang justru malah bukan mensejahterakan rakyat, tapi malah menguntungkan oligarki, menyengsarakan rakyat. Sementara pada saat yang sama rakyat ini sebagian besar adalah kaum muslimin, maka demokrasi ini tidak bisa dikatakan sebagai jalan untuk menguasai kaum muslimin. Oligarki ini juga bisa menjadi jalan untuk menguasai kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan satu keterangan, satu kabar, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maka sungguh Allah tidak akan merestui ya, tidak akan bisa ya orang-orang kafir itu menguasai orang-orang mukmin ya. Tapi kalau kemudian orang mukminnya tidak mengambil jalan syariat Islam, maka peluang untuk dikuasai ini akan menjadi tinggi. Oleh karena itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam forum Multaqa Ulama ini, mari kita kembalikan lagi peran syariat Islam ini ya untuk mengatur kekuasaan, menjadikan syariat Islam untuk mengatur kekuasaan. Kekuasaan itu kemudian digunakan dalam rangka untuk menegakkan ajaran Islam, sekaligus digunakan untuk mengelola masyarakat dengan ajaran syariat Islam. Kalau itu yang digunakan, maka insyaallah masyarakat akan sejahtera, masyarakat akan mengalami satu kemakmuran. Sebaliknya, jika syariat Islam dijauhkan, maka yang terjadi masyarakat akan sengsara. Apalagi kemudian oligarki menguasai, maka kesengsaraan itu akan semakin kita rasakan. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, mari kita kembalikan fungsi syariat Islam, kembalikan kekuasaan ini dalam rangka untuk menegakkan ajaran Islam, sekaligus untuk menegakkan syariat Islam dalam rangka mengurusi urusan masyarakat. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, kami haturkan kepada Gus Furqon Syaldut
Beliau menyampaikan dengan sangat luar biasa ya, bahwa agama dan penguasa itu adalah seperti saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan, bahwa agama itu adalah harus sebagai pondasi dan negara itu sebagai, atau kekuasaan sebagai penjaga. Kalau sesuatu tanpa pondasi maka dia akan runtuh, dan sesuatu ketika tidak ada yang menjaga maka akan hilang. Nah, kita mendapatkan hal ini ya hari ini, betapa ketika negara tidak didasarkan pada pondasi agama maka sangat rapuh, baik di semua lini sangat rapuh. Dan ketika tidak ada penjaga atau kekuasaan yang berdasar pada Islam, maka hukum-hukum Islam akan hilang. Dan kita dapati banyak hukum Islam itu hilang ya, hukum hudud, jinayat, hukum bagaimana ihyaul mawad, hukum tentang sumber daya alam yang harusnya milik umat kemudian diberikan kepada swasta bahkan asing. Nah, ini yang membuka pintu masuk oligarki, menguasai semua segmen ekonomi dan menguasai politik sampai kepada seluruh problematika umat mereka kuasai. Dan inilah yang harus menjadi perhatian para ulama, sehingga kembali kepada Islam sebagai pondasi dan kekuasaan sebagai penjaga Islam itu sendiri. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kami mohon kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ali Gufron untuk menyampaikan kalimah minal ulama selanjutnya. Kepada beliau, fal yatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahu mawlana al-azim. Ayuhal ulama al-afadil, sesepuh bini sepuh, pemirsa Tafkir Channel rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini menjelang berbuka adalah waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nasrullah berupa tegaknya khilafah Islamiyah akan segera terwujud di tengah-tengah umat Islam ini. Ayuhal ulama al-afadil rahimani wa rahimakumullah, pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka yansurkum, Allah akan menolong kalian. Ayuhal ulama al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita pahami bahwa setiap gerakan, setiap pejuang akan berusaha untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Namun kadang mereka lupa bahwa ketika mau melakukan perubahan harus ada contohnya. Contoh teladan kita tidak ada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ulama ul al-fadil rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam surah Nabawiyah, kita akan melihat bagaimana perjuangan baginda Nabi di dalam merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Ada dua hal saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, para ulama al-fadil, para pemirsa Tafkir Channel rahimani wa rahimakumullah, adalah tentang thariqah dakwah Nabi. Maka ketika kita melihat, menelusuri dalam sirah, ada 3M yang dilakukan Nabi di dalam mendakwahkan Islam itu. M pertama adalah Rasulullah bersama para sahabat melakukan marhalah taskib
wa taqwin, yaitu marhala membina kader, kemudian membentuk kelompok dakwah. Karena memang harus ada kelompok dakwah yang terorganisir dengan baik sehingga bisa melaksanakan agenda-agenda aktivitas dakwahnya sesuai dengan harapan. Kemudian ada marhala tafaul ma'al ummah wal kifah, yaitu interaksi dengan umat. Jadi harus berada di tengah-tengah umat, memberikan jawaban terhadap problematika umat. Pejuang-pejuangnya harus mampu memberikan solusi syar'i terhadap seluruh problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan wal kifah, perjuangannya adalah perjuangan politik. Kemudian marhala yang ketiga adalah istilamul hukmi, yaitu penyerahan kekuasaan. Dan thariqah yang dicontohkan oleh baginda Nabi adalah dengan tolabun nusroh, yakni meminta dukungan politik kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Dan itu dipraktekkan oleh Rasul kepada tokoh-tokoh penting yang ada di Madinah, yakni Aus dan Khazraj, kemudian memberikan dukungan politiknya sehingga daulah pertama berhasil dipimpin oleh baginda Nabi ketika setelah hijrah di Madinatul Munawwarah. Kemudian sifat dakwahnya Nabi, karakter dakwahnya Nabi 3T. T pertama adalah terpelajar, intelektual, fikriyah. Inilah yang harus dilakukan kepada umat ini. Umat dididik dengan fikriyah, bukan dengan perasaan. Kemudian yang kedua adalah terukur, menggalang dukungan. Ini disebut dengan politik sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah tanpa kekerasan, lamadiyah, ghairu unfiyah. Inilah karakter dan thariqah yang dicontohkan oleh Nabi sehingga Nabi berhasil mengubah masyarakat jahiliyah, bukan hanya di Jazirah Arabia tapi juga di Madinah yang dilanjutkan oleh khilafah berikutnya, khilafah Ar-Rasyidin, khilafah Utsmaniyah, khilafah Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah di Turki terakhir dan berakhir 1924. Ayuhal ulama al-fadil, para pemirsa At-Tafkir Channel rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memahami thariqah dan sifat dakwah Nabi ini, maka kita akan bisa melihat bahwa karakter ini, thariqah ini ada pada pejuang-pejuang khilafah. Yang fa insyaallah ulama-ulama yang hadir, para pemirsa yang ada di rumah At-Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah adalah pejuang-pejuang khilafah ini yang layak nantinya mendapatkan nasrullah berupa tegaknya khilafah Islamiyah yang tidak lama lagi. Allahu Akbar. Ayuhal ulama al-fadil rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan demokrasi. Demokrasi ini bukan dari sistem Islam. Konsep kepemimpinan di dalam Islam itu jelas. Yang pertama adalah profilnya, yang kedua adalah sistemnya. Selama sistem itu bukan dari sistem Islam, maka suatu hal yang mustahil bisa terwujud sebuah perubahan sultanan nasir, kekuasaan yang menolong. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul ila akhirih. Maka di situ sangat jelas dikatakan bahwa bukan hanya profil pemimpin. Yang pertama profil pemimpin, yang kedua adalah sistem kepemimpinan. Bahkan dalam sirah nabawiyah jelas Rasul itu menunggu sistem Islam dulu baru ada pembaiatan. Para jamaah sekalian, ayuhal ulama al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Kalau Rasul mau menggunakan demokrasi, tentunya Rasul akan segera menerapkan sistem demokrasi karena demokrasi sebelumnya sudah ada. Pada waktu itu harta tahta kekuasaan ditawarkan kepada baginda Nabi, tapi baginda Nabi menolaknya karena sistemnya belum sistem Islam. Apakah Nabi pada waktu itu beralasan nanti kalau tidak masuk dalam sistem jahiliyah ini, nanti kekuasaan ini akan berada di tangan Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya? Tidak seperti itu yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi adalah menegakkan sistemnya dulu baru profilnya. Dan fakta sekarang membuktikan perubahan presiden tidak memberikan jaminan, bahkan faktanya membuktikan tidak membawa perubahan. Yang ada hanya
pergantian kepemimpinan, tidak pergantian sistem kepemimpinannya. Ayuhal ulama ala fadil rahimana wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Dan ngerinya juga adalah ketika kita mencoba mengambil sistem lain selain sistem Islam, maka kita akan terancam menjadi orang-orang kafir, terancam menjadi orang-orang zalim, terancam menjadi orang-orang fasik. Di dalam Al-Quran Al-Ma'idah itu disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang lainnya fa ulaika humul zalimun, dan ayat yang lainnya fa ulaika humul fasikun. Fasik, kafir, zalim, inilah dinisbatkan kepada mereka yang berjuang tidak berada pada sistem Islam tapi sistem lain, bisa sistem demokrasi atau sistem yang lainnya di luar sistem Islam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pejuang-pejuang yang berusaha memberikan kontribusi besar kepada tegaknya khilafah Islamiyah. Jangan sampai apalagi para ulama, para gawagus, para masyayikh yang tahu betul tentang wajibnya khilafah tentunya harus berada pada garda terdepan untuk menegakkan khilafah Islamiyah ini, karena pertanggungan jawab ulama lebih besar dari umatnya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami haturkan kepada Ustadz Muhammad Ali Ghufron yang menyampaikan bagaimana Rasulullah membangun ummatan wahidah, ummatan yang terunggul, umat yang cemerlang. Dan ternyata beliau menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah memiliki tahapan-tahapan untuk menghadirkan umat yang unggul, umat yang tercerahkan dari jahiliyah menuju cahaya Islam yang beliau wujudkan di Madinah Al-Munawwarah. Ternyata ada tahapan-tahapannya. Tahapan taskif, kemudian tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan umat, dan tahapan penyerahan kekuasaan melalui ahlu nusrah. Maka inilah yang harus menjadi kerja para ulama dalam rangka mewujudkan kehidupan Islam sebagaimana kehidupan di zaman Rasulullah dan para sahabat dan generasi setelahnya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami mohon menyampaikan kalimah minal ulama yang keempat kepada panjenenganipun Kiai Haji Muhajir Adib. Kepada beliau fal yatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di Majlis Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kepada kita semuanya pertolongannya di jalan yang benar, diberikan segera umat Islam ini kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bil ikhtisar, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam dengan syariatnya itu telah sempurna, telah paripurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Bagi siapa yang mau berislam dengan sempurna,
Bagi siapa yang mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu demokrasi yang kita bahas adalah bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah jelas-jelas itu adalah ajaran orang-orang kafir, ciptaan orang-orang kafir yang bersumber dari ideologi sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Fasluddin anil haya, dipisahkan itu. Mereka menjajakan demokrasi itu ke negeri-negeri muslim. Mereka sampaikan bahwa agama itu hanya urusan ibadah, urusan ritual. Tidak boleh urusan dunia, urusan pemerintahan, urusan kekuasaan, urusan politik mencampur aduk atau diurusi oleh Islam. Karena itu para jamaah rahimakumullah, di dalam Islam sudah jelas bahwa Islam mengatur ya, dengan sistem Islam itu, dengan syariat Islam yang sempurna itu, maka kita akan bisa sejahtera, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi mereka menjajakan seperti itu, bahkan mereka terus-menerus ya, mempromosikan bahwa Islam itu juga agama, sehingga Islam tidak boleh mengurusi urusan pemerintahan, urusan duniawi, cukup urusan agama, ritual saja. Kita katakan tidak, karena Islam tidak sekedar agama, tapi Islam itu adalah ideologi. Maka dari itu ketika menggunakan demokrasi yang mana dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, Masya Allah, ini sangat bertentangan dengan Islam ya. Islam itu kedaulatan tertinggi berada di tangan musyarri, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Islam bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi dari Allah, oleh Allah, untuk rakyat, untuk hamba. Itu yang mestinya. Tetapi para jamaah, prihatin sekali karena promosi mereka ya, luar biasa orang-orang kafir itu untuk memperjuangkan bagaimana agar umat Islam itu terpengaruh. Tidak sedikit pada akhirnya umat Islam juga terpengaruh dan tertipu dengan demokrasi itu. Banyak yang menganggap demokrasi itu sudah Islami, sehingga mereka katakan demokrasi Islam karena di situ ada musyawarah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mencampur adukkan antara Islam dengan agama yang lain. Mereka mencampur adukkan ajaran-ajaran Islam dengan ajaran. Kita buktikan, kita saksikan bersama saat ini bagaimana ketika mereka pahami itu, bersolawat di gereja, adzan di gereja, baca Quran di gereja, Masya Allah. Ini tidak lagi toleransi. Mereka mengatakan ini toleransi, tapi ini bukan toleransi lagi, tapi ini sudah masuk ke dalam sinkretisme, yaitu mencampur aduk ajaran agama Islam dengan ajaran agama yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana hukumnya? Sudah jelas pasti haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di situ yang pertama bisa masuk kategori tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, budaya-budaya suatu kaum, ikut bersama dengan kaum, maka fahuwa minhum, dia itu termasuk golongan mereka. Ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, bisa kita buka dalam surat Al-Baqarah, Al-Baqarah 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din.
fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Al-ayah. Masya Allah. Barang siapa yang mengambil sebagian dari ajaran Islam, sebagian dari ayat-ayat Allah, syariat Islam, dan membuang sebagian yang lain, bahkan menolak, bahkan memusuhi beberapa syariat Islam, dimusuhi. Apa kata Allah? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Siapa yang melakukan seperti itu akan dinistakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia para jamaah. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan nanti di hari kiamat akan dikembalikan orang-orang seperti itu kepada siksa yang sangat dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah paling tidak 17 kali minimal yang wajib itu. Di dalam ayat yang ke-6, yang ke-7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon petunjuk jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, jalannya orang-orang para nabi, para rasul, para tabiin, para syuhada, para sholihin. Dan mohon dijauhkan ya Allah dari jalannya orang-orang yang sesat, ya, yang orang-orang yang kau murkai dulu, yaitu orang-orang Yahudi, dan jalannya orang-orang yang sesat, ya, yaitu orang Nasrani. Sementara demokrasi itu adalah ajarannya Yahudi, ajarannya orang kafir. Kira-kira doa kita baca surat Fatihah itu diterima ndak ya kayak Allah Subhanahu wa taala? Kita mohon dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi, tapi kita mengambil demokrasi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat para jemaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kejam lagi orang-orang yang mengikuti sistem atau mengikuti mereka di dalam sistem demokrasi itu, dianggap atau dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, an Adi bin Hatim radhiyallahu an, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Al-ayah. Sahabat Adi bin Hatim sowan kepada Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah membacakan potongan ayat dari surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, orang-orang alim mereka, wa akhbarahum, dan rahib-rahib mereka, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim membantah, qala ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat itu. Innahum lam ya'buduhum ya Rasul. Tidak pernah aku melihat orang-orang ini menyembah kepada pemimpinnya, menyembah pada ulamanya. Tidak pernah ya Rasulullah. Gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, bala innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Iya, tetapi pemimpin-pemimpin kalian, ulama-ulama kalian telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dibolak-balik, dicampur aduk. Itu fadzalika ibadatuhum iyahum, sama dengan menyembah kepada pemimpinnya, kepada ulamanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya segera Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan sekali lagi. Karena apa? Dengan persatuan itulah yang paling ditakutkan oleh orang-orang kafir. Kata persatuan itu yang paling ditakutkan oleh orang-orang kafir. Persatuan umat Islam tidak ada lagi hanya dengan naungan sistem Islam. Sistem Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah daulah khilafah ala minhajin nubuwah, yang insya Allah sebagaimana janji Rasulullah akan tegak kembali. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada panjenenganipun Kiai Haji Muhadjir Adib yang menyampaikan sesuatu yang luar biasa di akhir kalimat beliau, bahwa Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran disebutkan menyembah rahib-rahib mereka, karena rahib-rahib mereka itu
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sedangkan yang kita alami sekarang dalam sistem demokrasi juga demikian ya. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Riba itu haram, tetapi sudah menjadi sistem ekonomi moneter kita. Dan tidak bisa siapapun yang ada di muka kekuasaan atau di dalam wilayah kekuasaan itu ketika diterapkan sistem ribawi tidak terpercik ya, noda-noda riba. Nah, ini yang halal, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita ya. Jadi beliau memberikan peringatan dan kabar gembira. Peringatan agar kembali kepada syariat Allah dan kabar gembira bahwa kita akan mendapati era di mana umat Islam akan kembali dengan naungan khilafah. Alhamdulillah, selanjutnya kami mohon maqalah minal ulama dari Al-Mukarram Kiai Habib Ibnu Anwar. Kepada beliau, fal yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai dan hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini bisa menghadiri acara Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan kali ini Allah memberikan berkah, apalagi ini sudah menjelang buka puasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi pintu bagi terbukanya hidayah bagi kita semua dan umat Islam yang ada di Indonesia khususnya dan umat Islam di dunia pada umumnya. Hadirin para ulama yang berbahagia, Indonesia ini adalah negara Zamrud Khatulistiwa. Indonesia berada secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini karunia yang tidak diberikan pada negara-negara lain. Secara astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti Indonesia adalah negara tropis. Tapi negara tropis Indonesia beda dengan negara Afrika. Kan Indonesia adalah negara kelautan, sehingga Indonesia merupakan negara yang beriklim hutan hujan tropis. Semua jenis tanaman bisa hidup di Indonesia. Yang ini beda dengan negara-negara yang lain. Termasuk Indonesia sangat mudah nanti mengakses ke dunia-dunia yang lain karena berada di antara dua benua dan dua samudra tadi. Nah, ini yang sangat disayangkan kalau Indonesia yang betul-betul karunia yang luar biasa dari Allah SWT ini ternyata setelah 78 tahun merdeka, ketika diterapkan sistem demokrasi, ternyata kekayaan yang luar biasa ini tidak membuat rakyat menjadi sejahtera, tidak membuat rakyat menjadi makmur. Justru malah rakyat susah untuk memperoleh kehidupan yang layak. Beras mahal, padahal
Indonesia hujannya sangat luar biasa. Kenapa? Tadi karena selama 78 tahun merdeka menerapkan sistem demokrasi yang tadi disampaikan oleh para ulama, para kiai, para gus tadi, bahwa demokrasi ini bukan berasal dari Islam dan itu sangat berdampak pada kehidupan kita bangsa Indonesia. Sudah 78 tahun merdeka, ternyata menyisakan hutang 8.000 triliun dengan kekayaan alam yang habis dikuras. Freeport, perak, tembaga dan emasnya habis. Belum Newmont, belum tambang-tambang minyak yang lain. Kenapa kok begitu? Karena salah kelola, salah sistem di dalam penerapannya. Di dalam Islam, kekayaan atau sumber kekayaan ini menjadi milik umat. Tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta maupun asing. Sehingga dikelola oleh negara dan itu akan diberikan pada umatnya, pada rakyatnya, sehingga rakyat betul-betul bisa menikmati, memang itu haknya. Karena kekayaan alam adalah hak atau milik rakyat, tinggal negara yang mengelola. Maka sangat mungkin Indonesia menjadi negara adidaya manakala diterapkan sistem Islam secara keseluruhan atau dalam sistem Daulah Khilafah Islamiyah, dan itu sudah terjadi 1300 tahun lamanya Islam memimpin dunia. Apalagi kemudian kalau sumber kekayaan alam yang luar biasa seperti Indonesia ini, dengan sistem Islam itulah kemudian Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Dan itu jaminan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti kami buka barokatin, tidak hanya satu barokah, berbagai barokah, minas sama iwal ard, dari langit dan bumi, akan dibukakan semua berkatnya, barokahnya Allah. Semua hujannya akan menjadi kebaikan ya bagi umatnya. Tanahnya juga akan subur sehingga menghasilkan tanaman yang luar biasa. Itu jaminan Allah. Kalau penduduknya amanu wattaqau. Kalau individu dengan puasa bisa jadi menjadi takwa, la'allakum tattaqun. Tapi kalau ahlul qura, penduduk negeri, nggak akan mungkin kalau sistemnya tidak sistem yang Islami. Kalau tidak ditetapkan secara keseluruhan hukum-hukum Islam, maka penduduk yang amanu wattaqau ini rasanya susah untuk bisa diwujudkan. Oleh karena itu, kalau Indonesia ingin menjadi negara adidaya, negara yang tidak hanya menjadi nomor satu di Asia, ya, jangankan sekarang ya Asia Tenggara aja Indonesia masih jauh. Nah, itu semua bisa terjadi nanti ketika memang betul-betul bahwa sistemnya adalah sistem Islam. Dengan jaminan tadi itu bahwa semua keberkahan ini akan dibukakan Allah SWT untuk kemakmuran umat manusia, khususnya rakyat Indonesia. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini umat merendung, umat berpikir bahwa selama ini kita hanya dibohongi dengan sistem demokrasi yang justru tidak membawa berkah bagi Indonesia. Mudah-mudahan menjadi kesadaran bahwa saatnya umat Islam Indonesia kembali pada aturan Allah SWT dengan diterapkan syariat Islam secara keseluruhan dalam bingkai negara khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsirah kami haturkan kepada Al-Mukarram Kiai Habib Ibnu Anwar yang menyampaikan betapa luar biasa potensi Indonesia sebagai negeri yang memiliki posisi yang strategis secara geografis, tetapi juga bagaimana potensi umat di tengahnya. Dan syarat menjadi negara adidaya di Indonesia yang merupakan umat Islam terbesar di dunia ini adalah ketakwaan secara kolektif. Jadi ketakwaan bersama, rakyatnya bertakwa dan pemimpinnya juga bertakwa, tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah. Dan ketika kita takwa secara kolektif bersama-sama, insya Allah barokah dari Allah diturunkan kepada kita semua. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi umat Islam, termasuk non-muslim, termasuk alam semesta, kehidupan dan manusia. Inilah yang kemudian kita dapatkan dari tausiah para ulama sekalian, hasil kajian kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kita semua para ulama dan umat Islam bersama-sama berjuang untuk menerapkan Islam secara kafah dengan metode yang telah dilakukan Rasulullah SAW, yakni thariqah dakwah untuk mewujudkan kehidupan Islam yang insya Allah akan segera kembali. Akhiran, kami selaku pembawa acara atau Rois Multaqa, mohon maaf jika ada sikap perkataan yang kurang berkenan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustadz Edi. Kami silakan. Alhamdulillah, acara demi acara telah berlangsung dan kita akan memasuki acara yang kelima, yakni pembacaan hasil kajian. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Anas Kurnia. Pada beliau tafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Al-Fakir menyampaikan hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Kabupaten Sidoarjo dengan mengangkat tema mewujudkan ummatan wahidah, mengalahkan dominasi oligarki melalui demokrasi atau khilafah, dengan tetap mengharap rahmat, hidayah, ma'unah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami para ulama Aswaja Kabupaten Sidoarjo di bulan yang mulia Ramadan yang penuh berkah ini melakukan kajian syariah siasah di dalam multaqa yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, demokrasi adalah sistem kufur karena dibangun di atas ide fasludin anil hayah, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Maka haram hukumnya secara syar'i untuk mengambilnya, menerapkannya dan mempromosikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa saja yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Kedua, slogan populer di dalam demokrasi yaitu Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, merupakan slogan sesat dan menyesatkan. Hal itu berarti kebenaran ditentukan oleh suara atau keinginan hawa nafsu rakyat atau hawa nafsu manusia. Padahal yang seharusnya adalah suara rakyat mengikuti syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, mekanisme demokrasi adalah
makar, sebab di dalamnya dibuat dan ditetapkan undang-undang yang salah satunya ditunjukkan untuk mengkriminalisasi ajaran Islam, seperti yang ada dalam KUHP 2023 pasal 188. Serta di dalam mekanisme demokrasi itu pula dibentuklah pemerintahan yang akan menjalankan titah undang-undang tersebut. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Al-Imran ayat 54. Maka barang siapa yang berani mengotak-atik dan mengkriminalisasi ajaran Islam, maka akan berhadapan dengan umat Islam yang dekengannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Keempat, bagi umat Islam, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam penetapan hukum dan kebenaran ada pada syara, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hukmu illa lillah, yaqussul haqqa wa huwal khairul fasilin." Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah dan menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran surat Al-An'am ayat 57. Kelima, masa atau waktu berkuasanya demokrasi atas dunia sudah mendekati finish. Saatnya umat Islam mempersiapkan diri untuk mengambil kembali kekuasaan dan kepemimpinan dunia dengan terus berjuang mewujudkan tegaknya khilafah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Keenam, khilafah Islamiyah adalah daulatul ula, negara adidaya yang akan menyatukan umat dan negeri-negeri Islam di seluruh dunia. Menerapkan syariat Islam secara kafah di dalam negeri dan menerapkan politik luar negeri dengan visi menyebarkan Islam ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad. Ketujuh, tugas dan peran penting dan strategis para ulama adalah membimbing umat Islam untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, berjuang mengembalikan kedaulatan syara dengan jalan menegakkan khilafah secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membimbing antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dihimpun. Quran surat Al-Anfal ayat 24. Wallahu a'lam bishawab. Sidoarjo 30 Maret 2024. Demikian pembacaan hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Kabupaten Sidoarjo yang juga merupakan seruan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sampaikan jazakallah ahsanal jasa kepada Ustadz Anas yang telah menyampaikan press release terkait kegiatan kita, dan kita masuki penghujung acara, dan insya Allah akan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ibnu Anwar. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana, kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka talal khilafa ala minhajin nubuwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanal jasa. Kami sampaikan kepada Ustadz Ibnu Karim, Ustadz Ibnu Anwar maksud saya. Baiklah, acara demi acara sudah selesai dan alhamdulillah acara Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo sudah sangat berjalan dengan lancar. Tapi untuk kedepannya insyaallah akan kita bertemu lagi di edisi Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo selanjutnya. Baik, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.